Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat fillah yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah orang yang sakit dan orang yang fakir. Ayomilah orang yang sakit dan orang yang fakir di sekitarmu, karena hadirnya mereka semata-mata untuk pengangkatan derajatmu. Jika engkau menolongnya, jika engkau memperhatikannya, jika engkau mengayominya, ketahuilah ridho Allah bersama dengan mereka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadits qudsi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda munkasarati qulubuhum." Aku bersama orang-orang yang hatinya terhimpit. Aku bersama orang yang hatinya sempit. Aku bersama orang yang hatinya sedih. Hadits qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allah menaruh pertolongannya, Allah menaruh perhatiannya dengan orang-orang yang lemah. Maka termasuk jalan, bahkan jalan pintas, jalan cepat untuk menggapai pertolongan Allah, untuk menggapai kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan orang-orang yang sedih, orang-orang yang lemah, orang-orang yang gundah. Dan jangan sampai orang-orang yang sedih seperti itu kita tindas, atau kita sewena-wena tidak memperhatikan mereka, atau bahkan kita zalim dengan mereka. Hati-hati, karena Allah bersama mereka. Allah bersama mereka. Bahkan kalau kita tahu, dengan adanya orang yang susah, orang yang fakir, maka hakikatnya ini ladang pahala bagi orang yang kaya raya. Kekayaanmu tidak akan bernilai, tidak akan bermanfaat jika tidak ada orang yang susah. Maka hakikatnya kalau ada orang susah kayak gitu, bukan karena Allah tidak mampu ngurus. Karena ada sebagian orang memberikan gambaran pemikiran yang salah. Kenapa di dunia harus ada orang susah? Kenapa di dunia harus ada orang yang tidak mampu? Kenapa di dunia harus ada orang yang sedih? Kok Allah tidak menciptakan semuanya bahagia, semuanya tercukupi? Kenapa harus ada orang yang sedih seperti itu? Bahkan mungkin ada di antara kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari kalangan orang yang susah, orang yang melarat, susah, kemudian dia berpenyakitan, dan ternyata penyakitnya nggak tanggung-tanggung, penyakit yang ganas. Sehingga sudah susah, berpenyakitan, usianya pun tidak lama. Kenapa harus seperti itu? Ketahuilah, di saat ada ujian seperti itu, ya hakikatnya Allah ingin mengangkat orang yang ada di sekitarnya. Pertama yang akan diangkat adalah derajat keluarganya. Ayahnya tentu sabar memiliki anak seperti itu. Ibundanya juga banyak mengadu kepada Allah. Jadi kalau ada kekurangan di satu sisi, maka hakikatnya Allah ingin mengangkat, melebihkan di satu sisi juga. Nah dari inilah termasuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang patut kita haturkan, yang patut kita sikapi adalah hendaknya kita ini menjadi pengayom bagi mereka semuanya. Pengayom. Bahkan kalau urusan orang yang tidak mampu, urusan orang yang sakit, bukan hanya terbatas kepada orang Islam saja. Orang kafir pun selama bukan kafir harbi, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan mereka. Walaupun dia kafir. Kenapa? Karena Islam sangat menjunjung tinggi persaudaraan atas nama manusia. Asal dia bukan kafir harbi. Artinya dari sini, kalau yang orang kafir saja jika sakit, kita bertetangga dengan mereka harus kita perhatikan. Lalu bagaimana jika yang sakit adalah orang Islam? Sudah gitu tetangga kita, apalagi saudara kita.
Maka dari sini mohon, kalau engkau ingin menjadi orang yang hebat, perhatikan orang-orang yang di sekelilingmu. Bahkan sampai dalam sebuah cerita disebutkan ada seseorang hendak berangkat haji dan umroh. Hendak berangkat dan haji dan umroh. Dalam waktu yang sudah ditentukan dia ingin melaksanakan haji. Namun tiba-tiba orang yang mau berangkat haji itu rumahnya diketok oleh tetangganya. Assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Masya Allah, ada yang bisa dibantu? Iya, aku tetanggamu sebelah. Ada apa? Barangkali engkau punya makanan, maka mohon dikasihkan kepada saya. Karena saya sudah beberapa hari ini hampir tidak makan, kata tetangganya. Maka sang punya rumah tersebut mencari, karena memang dia mau berangkat haji kebetulan, sehingga dia tidak masak apapun kecuali ada makanan yang sudah setengah basi. Makanan setengah basi. Makanan setengah basi itu kan adalah makanan yang tidak layak. Artinya makanannya sudah baunya nggak enak. Dalam kesehatan pun itu nggak bagus. Maka nggak ada, ini makanan sudah pada basi semuanya, nggak enak, baunya nggak enak. Kesehatan pun nggak dianjurkan makan seperti ini. Maka sang tetangga tadi berkata, baik, itu makanan nggak layak buat kamu. Artinya, kalau memang tercatat menurut kesehatan ini nggak layak, berarti kan hukumnya adalah haram jika kita konsumsi. Lah ini haram bagimu, tapi nggak haram bagi saya. Kata sang tetangga tersebut. Loh, maksudnya bagaimana? Karena memang kita nggak punya apapun. Ini kelaparan kita. Sehingga biarkan itu makanan berikan kepadaku walaupun basi. Akhirnya dari situ ternyuh orang yang mau berangkat haji. Saya akan berangkat haji, sedangkan ini ada tetangga yang kelaparan. Saya haji ini untuk siapa gitu? Kalau saya nggak peduli dengan tetangga. Akhirnya ada kegundahan di dalam hatinya. Jangan-jangan banyak orang fakir miskin seperti ini di kanan kiriku. Maka sudahlah, aku sekarang duit bekal yang aku pakai haji dan umroh sudah aku bagi-bagikan saja kepada orang yang nggak mampu. Aku bagi-bagikan saja kepada orang yang nggak mampu. Akhirnya dibagi-bagikan semuanya sampai orang ini nggak jadi berangkat haji dan umroh. Sampai nggak berangkat haji dan umroh. Tetapi Masya Allah, walaupun dia nggak sempat berangkat haji dan umroh, ketahuilah, di saat ada orang melaksanakan tawaf ada di Ka'bah, tiba-tiba ada sebagian di antara mereka itu oleh Allah dibuka, apa ya istilahnya, tabir keghaibannya dibuka, sehingga ia mendengarkan suara dari langit, yang isi dari suara tersebut adalah, ketahuilah, orang yang sedang tawaf di Ka'bah berjuta-juta orang ini, sesungguhnya tawaf mereka tidak diterima sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja gara-gara orang yang mau berangkat haji di sana nggak jadi, dia lebih mengutamakan infak, sedekah dan derma kepada orang-orang sekitarnya yang nggak mampu. Karena itulah Allah menerima semuanya tawafnya orang yang haji di zaman ini. Lah inilah kehebatan orang itu, memperhatikan orang-orang yang lemah. Maka dari sini, andaikan kita mungkin orang yang memang tidak berkelebihan apapun, ya mungkin pas-pasan, tidak ada salahnya walaupun kita pas-pasan untuk memperhatikan orang semampunya kita. Yang penting kita jangan dolim. Jadi makna jangan menindas itu benar-benar kalimat yang harus menjadi pedoman hidup kita. Jangan boleh kita menindas siapapun, khususnya fakir miskin. Kadang Masya Allah kita ini yang lebih itu kadang seenaknya. Fakir miskin, rumahnya di belakang, jalannya melalui kita, itu hanya kadang dikasih cuma hanya seukuran orang saja. Lu ini nggak benar. Di dunia seakan-akan kamu menang, tapi nanti di hadapan Allah hati-hati. Intinya sudahlah, kalau ingin engkau hebat, engkau disayang oleh Allah, perhatikan orang-orang yang lemah. Bahkan kita menemukan ada guru besar kita, Syekh Muhammad Ba'atiyah,
beliau termasuk adalah ulama besar. Beliau itu hampir kalau lagi punya hajah, punya pingin doanya segera dikabul. Karena beliau mungkin punya hajat ingin bangun pesantren, ingin bangun universitas. Ternyata yang dikunjungi bukan orang yang kaya raya, tidak. Ternyata fakir miskin. Beliau senantiasa kalau datang ke satu kampung pasti nanya, ada berapa orang fakir miskin ada di sini. Beliau datang sendiri, memberi langsung kepada fakir miskin tersebut. Mungkin dikasih 500.000, kasih 1 juta. Dan saat itu kami pun menemani beliau. Dan di saat beliau ngasih 1 juta itu beliau sambil ngomong, doain Syekh. Mudah-mudahan Syekh semakin soleh, hajah-hajahnya dikabul. Nah ini, padahal kalau secara hitung-hitungan Masya Allah ini Syekh orang guru mulia. Doanya pun diperhatikan oleh Allah. Tetapi beliau Masya Allah mengamalkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits qudsi, ana inda munkasolati qulubuhum, aku bersama dengan orang-orang yang hatinya tertindas, hatinya sedih. Maka ayo kita perhatikan ini. Kita perhatikan ini, dan juga termasuk guru mulia juga Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau juga di saat punya hajah pasti beliau itu memperhatikan fakir miskin seperti itu. Beda dengan kita, kalau punya hajah yang besar pengen bangun ini kan paling deketin orang kaya raya. Boleh deketin orang kaya raya, digugah untuk berinfak boleh, tetapi jangan lupa orang yang tidak mampu bukan berarti dia nggak ada perannya. Ada perannya apa? Panjatan doa di malam hari. Panjatan doa di malam hari. Maka ayo perhatikan kanan kiri kita. Tolong mungkin yang hidupnya serba kecukupan. Cukup itu bukan hanya pada dirimu tok, tapi cukup itu ada makna kamu perhatian nggak dengan kanan kirimu. Awas loh, tetangga itu Masya Allah. Tetangga itu sepanjang kanan 40 rumah itu tetangga. Ke kiri 40 rumah itu tetangga. Ke depan 40 rumah itu tetangga. Ke belakang 40 rumah itu tetangga. Perhatikan. Jangan sampai kita serba kecukupan, bahkan serba wah, tapi kanan kirinya Masya Allah serba mati, yang dimakan susah, tertindas, sakit, susah berobat, susah ini loh. Ini hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang jauh dari pertolongan Allah gara-gara tidak memperhatikan orang-orang yang lemah. Bahkan kami pun ini ada kisah-kisah nyata pribadi kami. Waktu saya kunjung ke Raudhoh, ke Raudhoh, ke makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di Raudhoh itu kan memang diberlakukan antrian dengan tertib rapi, sehingga ada beberapa brigade pintu gitu. Pintu 1, pintu 2, pintu 3. Lalu setelah pintu 3 ini nanti akan masuk kepada wilayah Raudhoh. Waktu itu kami punya harapan ingin segera cepat tanpa ngantri untuk kunjung ke makam Rasulullah SAW. Hanya waktu itu, kalau nggak ngantri agak susah, karena ternyata di saat saya beberapa kali ke Raudhoh itu ya menemukan banyak tahapan pintu yang harus kita lalui. Tapi Masya Allah, dengan izin Allah, di saat kami ingin berkunjung ke Raudhoh dengan cepat, tiba-tiba kami menemukan ada seorang orang yang tua, yang setengah baya, beliau di atas kursi roda. Sehingga kami tanya, ternyata dia orang Indonesia. Kami tanya mau kemana? Pingin ke Raudhoh. Dan dia gantian ke Raudhohnya gitu, gantian dengan keluarganya sudah duluan, dia nanti mau diantar. Akhirnya coba kami antar ke Raudhoh, masuk ke Raudhoh, ke pintu Babu Salam, kami dorong ini orang, Masya Allah. Dari situlah kami menemukan satu kekhusyuan tersendiri dan terenyuh bahwasanya kami di saat mendorong ini orang yang sepuh ini, yang di atas kursi roda ini, langsung pintu brigade yang 3 itu langsung dibuka semuanya. Sampai kami bisa langsung berada di Raudhoh, sholat berlama-lama ada di situ, kami munajat berlama-lama di situ, dan juga dengan orang ini. Sampai kami mengucapkan salam kepada Rasulullah secara langsung, kami tanpa mengantri. Sehingga dari sinilah kami faham ana inda munkasorati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang hatinya lagi sedih, gundah, tidak berdaya. Maka kalau ingin kunjung ke makam Rasulullah dengan cepat, bawa orang-orang sepuh, bawa orang-orang yang sudah tua, khususnya orang-orang yang sakit, bawa mereka dipandu ke sana, akan dibuka oleh Rasulullah percepatan kita untuk silaturahmi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan orang-orang yang susah,
perhatikan orang-orang yang sakit, karena itu adalah wilayah untuk kita cepat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.